Halo Empers, welcome back to MP Career Talks. Nah, di episode kali ini kalian ditemenin sama gue Gita. Dan yang pastinya gue gak sendirian. Gue udah ditemenin sama Bang Rizky Pratama Satria, yaitu alumni MP Angkatan 2013. Halo Bang Rizky. Halo Empers, thank you banget nih udah ngundang gue ya. Udah lama banget nih gak ketemu teman-teman Hima. Tahun 2017 terakhir tuh. Thank you ya sekali lagi Hima. Makasih juga nih Bang udah mau dateng gitu kan. Dan Bang Rizky ini juga Bang Rizky ini ketua Hima lo dulu angkatan 2015. 2015 Iya. ya Bang? Angkatan 2013 tapi jadi ketua Himanya 2015. 2015 gitu. Gimana Bang? Apa kabar Bang? Sehat alhamdulillah. Harus sehat sih ya di masa pandemi kayak gini. Teman-teman juga harus jaga kesehatan ya, karena kesehatan penting banget nih di masa pandemi. Nah, kita kali ini mau ngobrol tentang profesi lu nih Bang. Seputar profesi lu, kesibukan lu sekarang ini. Lagi sibuk apa nih Bang sekarang? Lagi sibuk apa sekarang? Kerja ya. Kerja udah setahunan lebih WFH. Jadi kerjaannya kalau biasa kan office hour tuh. Datang jam 8 pulang jam 5. Sekarang kayaknya agak nambah sih gitu. Jadi ya mulai membiasakan diri setahunan ini WFH gitu. Gitu. Terus sekarang gue kerja sebagai Service Development Associate di salah satu startup di Indonesia gitu. Oke. Nah, jadi Bang Rizky ini kerja di perusahaan startup nih teman-teman. Bingung gak sih teman-teman, Bang Rizky alumni manajemen pendidikan, tapi kerjanya di perusahaan startup tuh. Penasaran dong pasti, kita akan bahas nih di sini gitu. Kenapa lu milih terjun ke perusahaan startup sedangkan lu kan jurusannya manajemen pendidikan nih, ranahnya manajemen sama pendidikan. Tiba-tiba perusahaan startup nih Bang. Kenapa tuh? Bisa dijelasin ke teman-teman Empers. Ini mau jawaban jujur apa nggak jujur? Waduh. Balik lagi. Bohong dulu boleh, Bohong jujur dulu. dulu boleh. Sebenarnya gini ya. Sekarang tuh eranya jurusan lo tuh nggak nentuin banget sih. Kita akan kerja jadi apa? Karena di lapangan banyak banget. Kayak di tempat gue kerja, tukang ngodingnya itu nggak semuanya lulusan IT. Ada yang backgroundnya akuntan, ada yang backgroundnya teknik industri dan lain sebagainya. Jadi memang nggak menentukan banget jurusan itu. Nah, kenapa bisa bergabung di perusahaan ini? Ya ceritanya waktu itu background gue adalah learning development. Sama kayak banyaklah abang-abang kita, senior-senior kita yang masuk ke ranah sana gitu. L&D itu bisa dikatakan ada dua nih, ada yang under HR, ada yang under operations. Nah, gue tuh under operations gitu. Di e-commerce, di startup, salah satu investasi terbesar kita adalah gimana caranya kita memberikan layanan bagus buat user-user kita. User kita tuh banyak ya, ada seller, ada buyer juga. Nah, gue bertanggung jawab di situ. Gimana caranya gue bikin best practice learning development buat customer experience team kita agar deliver, agar ngejamin pelayanan mereka terhadap user-user itu bagus gitu. Mulai dari training need analysis, ketika ada new product, kita ngomongin e-commerce dinamis banget ya. Ada tanggal 25 update ini, metode pembayaran minggu ini sama minggu depan bisa berbeda, virtual account dan lain sebagainya. Gue bertanggung jawab terhadap knowledge itu. Agar tim customer experience kita tahu, terus juga familiar dan bisa ngehandle segala isu yang masuk ke kita dengan baik sesuai dengan SOP yang kita miliki gitu. Tapi perusahaan lu nih sekarang banyak diminati gak sih Bang? Kayak banyak banget nih yang perusahaan startup tuh diincar gitu sama fresh graduate kayak gitu-gitu. Dan menurut lu kenapa fresh graduate nyarinya perusahaan startup gitu Bang? Ya mungkin lagi trennya ya, trennya. Tapi gini sih, gue pengen ngasih advice gitu ke teman-teman mahasiswa MP. Pertanyaan tentang peluang karir anak MP gimana sih Bang? Dengan pertanyaan caranya kerja di perusahaan ternama gimana sih Bang? Itu akan menjadi jawaban yang berbeda tuh. Akan menjadi jawaban yang berbeda. Kalau kita ngomongin peluang karir MP gimana sih Bang? Luas banget teman-teman. Iya, luas banget. Luas banget ya. Ya yang terpetakan ya teman-teman bisa masuk ke jalur PNS. Setiap lembaga negara baik itu kementerian maupun non kementerian pasti ada formasi yang dibutuhkan manajemen pendidikan di sana. Yang banyak tuh di ranah Pusdiklat, Balai Diklat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, itu nanti di bawahnya ada dinas pendidikan, ada suku dinas pendidikan dan lain sebagainya.
Gimana yang di swasta nih? Yang di swasta juga banyak gitu. Nah, gua akan bagi itu ke dua pertanyaan lagi ya. Yang pertama adalah passion lu apa? Terus yang kedua, lu bisa apa? Karena dua pertanyaan ini akan menentukan lu akan kemana nanti. Oke lah, alumni MP banyak yang di people development, banyak yang jadi L&D di dunia HR. Tapi kalau passion lu dagang, belum tentu bisa ke sana. Iya. Lu bisa masuk ke business development, account manager, itu terbuka luas. Terus kalau lu punya passion di sosial media misalnya, kebuka juga tuh di situ, sosial media marketing ya. Gue dulu pernah di perusahaan sebelumnya, di salah satu learning provider dari Swedia. Itu tim marketingnya nggak semuanya lulusan pemasaran. Ada yang lulusan sosiologi UNJ malah, temen gue tuh. Jadi sosial media marketing itu bisa masuk ke sana. Tapi kalau lu punya passion public speaking, ngedeliver knowledge gitu ya, analitika juga penting tuh. Lu bisa masuk ke L&D karena L&D juga main di ranah itu. Lu akan bikin TNA, evaluasi training dan lain sebagainya. Patokin dulu passion lu. Terus gimana? Ya kalau lu punya passion kayak dagang, ya teman-teman kita, alumni kita banyak juga tuh yang punya bisnis ya. Di angkatan gua namanya Jujun. Dia sekarang punya bisnis online yang punya revenue luar biasa ya. Dan justru mereka tuh yang punya dampak atau peluang andil lebih besar dalam perekonomian kita. Banyak banget sih peluang yang bisa diambil dari situ. Nah, kalau pertanyaannya dikerucutkan gimana caranya masuk ke perusahaan ternama, ya yang pertama adalah lu harus bisa apa dulu. Lu harus mempersiapkan pembahasan hard skill dan soft skills yang tadi dibahas sama Bang Abeng tuh. Gitu. Karena itu yang menentukan seberapa mampu kita menjual kemampuan kita di depan recruiter, itu yang menentukan. Lu diterima pun, ya lu juga harus memberikan bukti terhadap user lu, terhadap tim lu, kalau lu tuh bisa membawa perubahan baru di sana. Gitu, ya. Ya, kalau ngomongin soft skill, hard skillnya sih basicnya lah English skills, basic industry, ya. Basic industry itu paling tidak familiar dengan sales proses, service proses, bisa masuk ke arah situ sih. Paling general jawabannya ke arah situ dulu. Ya. Berarti emang dari dalam diri dulu ya, maksudnya kayak kita di mana nih kayak gitu. Nah, teman-teman, berarti kita harus tahu dulu nih hard skill sama soft skill kita. Nah, kalau belum nonton tentang hard skill dan soft skill, nonton dulu ya di episode sebelumnya. Nah, terus berarti kalau misalnya kita taunya dari hard skill sama soft skill, ada nggak sih ilmu dari manajemen pendidikan, mata kuliah manajemen pendidikan yang kepake di sekarang ini sama perusahaan lu? Ya, to be honest, gini ya, kita kan manajemen. Manajemen itu bukan ilmu konsep. It's practical science. So you have to practice. Selama kamu kuliah di MP, yes kamu dapat MSDM, itu kan HR banget ya. Terus juga untuk domain gue ini L&D, kita belajar psikologi perkembangan. Gue belajar teori-teori John Piaget dan lain sebagainya, itu kepake tuh. Tapi itu cuman konsep ya. Praktiknya lebih penting. Lebih penting gimana caranya lu terapin tuh pelajaran perilaku organisasi, ikut organisasi, ya kan? Lu bakal ngelihat berbagai kepribadian di sana. Bahkan kalau misalnya lu di-assign suatu project, lu belajar nge-leader di sana, jadi project manajernya, ngekonsep, implementasi, evaluasi, terus juga mencoba meyakinkan teman-teman lu gimana caranya project ini bisa sukses dan lain sebagainya. Semua harus ada pada tataran praktek. Dan itu bisa kita lakukan di organisasi, atau lu cari aktualisasi lain di luar organisasi kampus. Gitu sih paling. Berarti berorganisasi juga kepake banget ya nanti buat kepake banget. Oke, teman-teman, jangan lupa berorganisasi juga nih, bersosialisasi. Nah, terus gue juga pernah lihat nih Bang di video di TikTok gitu ya, banyak banget orang-orang yang update di perusahaan startup gitu, kerja di perusahaan startup. Terus gue ngeliat kayak, seru banget nih kayak gitu, nyaman, kayak happy aja gitu. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya itu di bawah tekanan juga tuh kerjanya gitu. Menurut lo gimana Bang? Nah, ini adalah pembelajaran selanjutnya ya. Perjalanan kita nih teman-teman mahasiswa semester 7 yang lagi skripsi itu masih panjang banget. Kan tadi gue bilang, lu diterima di perusahaan ternama, baik itu multinasional, startup unicorn atau apapun itu baru tahap awal. Setelah itu akan banyak tantangan yang muncul ya. Akan ada konflik of interest di sana. Terus juga
bisnis etik kita gimana, cara ngelola stres ya. Sekarang tuh yang lagi booming hustle culture katanya. Iya. Kerja gila-gilaan ya. Terus juga sampai lupa waktu dan lain sebagainya. Kita harus bisa ngelola itu. Tergantung kita gimana bawanya. Kalau kita sudah terbiasa ketika zaman kuliah tuh ya berkomunikasi, ngelola diri, itu akan kebawa dengan sendirinya. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman ya di zaman kuliah, ya itu akan susah tuh. Nah, kalau gue sih waktu lulus kuliah pertama kali punya plan. Jadi kayak ya setelah lulus kuliah itu kan sebetulnya universitas sebetulnya dari universities setelah kamu lulus. Gue coba bikin silabus diri gue sendiri. Gue lulus, gue nggak boleh nganggur nih selama 3 bulan. Oke, kita terjebak dengan euforia. Wah, gue udah capek-capek skripsi terus gue lulus. Itu nggak boleh clear sampai situ. Lo harus punya target. Maksimal 3 bulan nih gue nganggur nih. Ya gue juga pernah ngerasain nganggur teman-teman ya kan. 1 minggu 2 minggu tuh ngerasain nganggur. Waktu itu gue dapat peluang dari salah satu dosen MP untuk ngebantu beliau dan gue terima. Gue belajar banyak soft skill dari beliau tuh di situ. Terus gue pindah ke perusahaan lainnya. Salah satunya dia tuh English learning provider gitu dari Swedia. Gue juga belajar banyak di sana. Terus pindah ke perusahaan berikutnya, salah satu multinasional, belajar L&D A sampai Z, juga gue belajar di sana. Gue di situ kerja di bawah expatriate. Jadi expatriate itu kayak ya dari luar negeri gitu. Kita kan multinasional nih. Dan L&D-nya itu di bawah regional gitu. Waktu itu headquarternya ada di Cina gitu. Nah itu ya kita juga harus bisa tuh. Jamnya di sana sama jam kerja di sini kan beda ya. Kalau kita kan jam 8, jam 7.30, jam 5.30. Tapi kan jam 5.30-nya dia berbeda tuh. Ya kita harus mau juga kalau dia ngajak meeting jam 9 malam. Nah itu yang kayak gitu-gitu udah self-driving kita tuh. Harus bisa menyesuaikan ya. Sampai di tempat yang sekarang. Mungkin bagi teman-teman yang lihat TikTok, wah gila kerja di startup ya, keren banget. Benar-benar. Di balik itu banyak juga ya, bengong-bengong yang kita lakukan gitu kan. Terus juga baru 1 minggu ada update, kok minggu depan ada update lagi. Apalagi kalau misalnya di kantor gue kan setiap bulan ada ya tanggal 25 sampai akhir bulan gratis ongkir, bebas ongkir, itu selalu ada. Itu kita harus siap dengan itu semua dan ya memang diri kita sendiri, dan itu harus terasa pengalaman yang mengajarkan kita. Pengalaman yang mengajar kita. Kalau kita cuma belajar teori doang, it doesn't work gitu. Berarti pengalaman tuh penting banget ya, bro? Penting. Oke. Nah tapi setiap perusahaan pasti setiap pekerjaan ada plus minusnya gitu ya, Bang. Nah tapi kan tadi Bang Rizky bilang kalau misalnya lulus tuh maksudnya langsung ambil pekerjaan yang ditawarkan, berarti gitu apa gimana, Bang? Ya to be honest, kalau jawaban jujurnya ngelihat komplain benefit kalau gue ya. Tapi jangan kita hanya melihat materialnya aja. Kalau misalnya lu mau nerima offer dari perusahaan, kalau gue sih saran pertama adalah pelajari dulu bisnisnya apa, culture-nya apa. Waktu itu gue dapat beberapa offer sebetulnya, salah satunya di perusahaan gue sekarang ini. Kenapa gue milih perusahaan ini? Karena ada value lain yang nggak dimiliki di perusahaan lain. Yaitu apa? Gue bisa belajar banyak di sini. CEO kita itu punya filosofi setiap perusahaan itu seperti universitas. Kalau universitas itu dia artinya dia bisa terkenal, bisa memiliki nama karena prestasi yang dimiliki oleh mahasiswanya, bukan karena nama besar universitasnya. Nah, di perusahaan gue yang sekarang itu diterapkan. Jadi besarnya nama perusahaan kita itu karena prestasi-prestasi yang dimiliki oleh karyawannya gitu. Kita mau kerja dengan baik ya, terus juga kita juga sebagai brand ambassador perusahaan kita, terus juga kita terapin tuh service ya, walaupun kita udah kerja di perusahaan ternama, nggak serta-merta kita show off, wah gue kerja di sini nih, no. Karena bisa jadi teman kita, sahabat kita, dia adalah pengguna aplikasi gue gitu. Anggap mereka juga sebagai customer kita. Mau menerima masukan ya, misalnya kalau di tempat lo kok kayak gini banget sih, ya kita harus mau menerima masukan itu. Semuanya ya perlu dilakukan sih ya, kayak gitu. Jadi ya senang yes, pressure-nya juga ada, tinggal kita harus bisa ngebawa diri aja gitu. Dan itu
gue yakin butuh proses teman-teman belajarnya, butuh proses gitu sih. Tapi pasti setiap pekerjaan gitu ya ada plus minusnya lah pastinya. Pasti ada. Nggak selalu plus, nggak selalu minus. Yes. Ya benar-benar. Nih, gue pernah tetanggaan sama salah satu perusahaan consulting terbesar di dunia. Iya. Ya, perusahaan consulting terbesar di dunia itu ada 3 ya. Yang pertama ada McKinsey, Deloitte, sama salah satu lagi itu PwC, PwC itu. Gue pernah tetanggaan sama Deloitte. Mungkin kalau Deloitte itu bisa dikatakan ya gajinya gede-gede lah, Iya. gede-gede banget lah, consulting level atas gitu kan. Ya tapi di balik itu semua ya mereka kerja keras gila banget. Gue jam 8 udah pulang ya, tapi mereka jam 8 tuh baru istirahat santai, mereka bakal lanjut kerja lagi. Rata-rata mereka pulang tuh jam 10 malam, jam 11 malam. Di balik kehappy-annya mereka ya. Kayak gitu, ya gambarannya sih kayak gitu. Pasti apa ya, bersusah-susah dulu Yes. baru senang kemudian. Yes. Ya benar. Nah, gimana sih Bang, maksudnya tips and trick nih lu masuk ke dunia perusahaan startup gitu kan. Boleh dikasih tahu nih untuk fresh graduate MP dengan ilmu manajemen pendidikan gitu. Tips and tricknya ya. Tips and trick ya, lagi-lagi sih. Nggak semua orang yang mau kerja di startup, gue yakin itu. Ada yang passionnya adalah pengen ke PNS, ada yang masuk BUMN, lagi-lagi passion lu dulu ya, tentuin passion lu. Terus yang kedua, setelah kita punya passion, kita tentuin juga apa yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita meng-apply di suatu perusahaan, kita harus bisa menjual diri tuh di depan recruiter. Dimulai dari CV. Teman-teman pasti di kuliah nggak belajar tuh cara ngedesain CV. Iya, betul. Ya. Ini terjadi di lapangan. Gue pernah ngerekrut nggak even lulusan perguruan tinggi negeri terbaik gitu ya. Ketika gue lihat CV-nya ya biasa aja. Nah itu juga harus perlu kita lakukan tuh ya. Kita personal branding dimulai dari ngedesain CV. Mungkin nanti akan ada pembelajaran lebih lanjut tuh. Kalau Hima mau ngejalanin cara desain CV yang baik dan benar, ya kan. Terus yang kedua, cara melakukan interview kerja yang baik. Iya. Ya kan, nggak kaku. Terus juga kita tunjukkan kemampuan kita. Kemudian juga ya banyak hal lah yang harus kita lakukan ketika interview kerja. Banyak tips and triknya. Ketika ditanya apa kelebihan kamu, kita harus bisa ngejawab. Iya. Ketika ditanya kekurangan kamu apa, kita juga harus bisa ngejawab. Ketika ditanya kenapa kamu milih perusahaan ini, kita juga harus bisa jawab. Kan gak mungkin kita jawab ya karena gajinya gede mas. Gajinya gede bang, nggak mungkin begitu. Ya itu juga harus dipelajari lah kira-kira gitu. Setelah lulus apalagi ketika kita diterima kerja di suatu perusahaan ternama, baik itu multinasional, startup unicorn dan lain sebagainya, kita juga harus bisa self driving ya. Belajar mengelola stres, cepat adaptasi, terus juga bisa memberi nilai baru. Gue kalau misalnya masuk ke perusahaan baru, gue punya target, gue harus bikin perubahan di sini. Nggak harus berdampak besar ya, paling tidak 1-2 ada andil kita memberikan perubahan di perusahaan tersebut. Itu juga perlu kita buktikan. Dan lagi-lagi teman-teman, yang begitu-gitu itu nggak bakal diajarin ya di bangku kuliah. Gue jamin tuh. Makanya perlu yang namanya aktualisasi. Teman-teman harus melakukan itu ya. Kalau misalnya kita cuman duduk, oke, dengerin kuliah, apalagi virtual, cuman dapat makalah doang. Minggu depan makalah lagi. Benar. It doesn't work. Nggak bakal kepake, ya. Maka ya aktualisasi adalah jawabannya sih. Gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang nih, kayak kita bingung banget pasti mengolah diri kita nih kayak gimana, cuman depan laptop bangun tidur kayak gitu-gitu doang kan. Nah berarti penting juga tuh ya berorganisasi, karena diajarin juga tuh kan mau masuk Hima aja kan ada wawancara juga gitu. Berarti emang jangan jadi mahasiswa kupu-kupu lah ya. Kuliah pulang gitu. Harus ada pengalamannya gitu. Nah, di perusahaan lu yang sekarang lu jalanin nih Bang, kan sebelumnya kayak maksudnya beda-beda nih dari awal lu masuk kerja sampai yang sekarang tuh kan profesinya beda-beda. Cara lu beradaptasinya tuh gimana sih Bang? Sebetulnya nggak beda-beda juga sih, job areanya sama aja lah ya. Waktu sama ikut dosen, gue kan disuruh bantu ngajar tuh. Gue belajar basic ngajar tuh di situ tuh. Karena gue sebenarnya introvert banget, pemalu gue. Basic gue tuh pemalu ya. Gue belajar ngajar di situ.
Waktu itu disuruh ngajar kelas karyawan, bayangin gue dihadapkan dengan ada yang udah jadi supervisor di perusahaan food and beverage dan lain sebagainya. Gue belajar di situ. Terus gue evaluasi, gue nggak bisa bahasa Inggris nih. Ya gue bisa lah bahasa Inggris tapi little I can gitu kan. Gimana caranya? Kalau pilihannya dua tuh, ke Pare. Tapi kalau ke Pare, ya berarti gue harus resign, nggak kerja dulu. Kebetulan ada offer di salah satu perusahaan. Ya udah gue masuk ke situ ya. Jadi sebetulnya gue di situ sambil belajar bahasa Inggris juga dan belajar banyak hal di situ ya. Tapi tetap di area learning juga ya kan, karena di situ gue ngebantu student-student situ untuk ningkatin kemampuan berbahasa Inggris mereka. Kemudian gue pindah lagi ke perusahaan baru nih, perusahaan lainnya. Nah di situ gue baru masuk ke dunia learning development best practice. Di situ gue belajar tentang TNA, kemudian juga belajar cara evaluasi training, kemudian juga ya banyak lah yang gue pelajari di situ sampai ke perusahaan yang sekarang. Nah proses adaptasi itu dilakukan ya lagi-lagi bekal gue selama belajar di organisasi. Belajar di organisasi ya, ketemu orang baru, kita harus bisa membawa diri, apalagi soft skills yang tadi dibahas sama Bang Abeng juga penting banget tuh, komunikasi itu semua perlu dilakukan ya, perlu dilakukan karena kita pintar. Oke, lo adalah seorang human resource practitioner gitu kan, punya sertifikasi A B C, tapi ketika di tataran lapangan lo nggak bisa ngejelasin konsep lo nggak bisa ngejelasin goals lu nggak bisa naruh best practice di sana, it doesn't work lagi-lagi. Gitu sih. Jadi bisa aja nih ya mahasiswa manajemen pendidikan terjun ke dunia startup. Berarti tergantung diri kita sendiri gitu ya, passionnya di mana gitu. Yes, sangat bisa teman-teman ya, sangat bisa banget. Oke. Teman-teman Empers jangan takut nih kalau misalnya masuk MP cuman jadi di dunia pendidikan. Enggak, buktinya ada Bang Rizky yang bisa terjun di dunia startup. Berarti kita tinggal ngasah pengalaman kita aja nih ya Bang, untuk lebih maju lagi gitu. Satu lagi, pendidikan itu bukan cuma sekolah teman-teman ya. Pendidikan tuh luas banget. Ada pendidikan formal, ada pendidikan dasar, menengah tinggi. Itu area kita. Ada pendidikan non formal ya. Pendidikan non formal juga banyak jenisnya. Di dunia bisnis corporate ya, pembelajaran itu pasti ada. Business knowledge management, proses development itu pasti ada. Itu domain kita juga. Makanya kita jangan jadi katak dalam tempurung. Yang dibahas sekolah aja. Bikin skripsi manajemen sekolah. Boleh banget. Tapi gue ngedorong juga teman-teman untuk mau masuk ke dunia lainnya. Explore gitu ya. Yes, explore. Misalnya knowledge management di perusahaan apa, ataupun proses learning development di perusahaan apa, itu boleh banget. Dicoba ya, dicoba. Teman-teman Empers berarti harus lebih mengeksplor diri nih. Kita cari tahu diri kita tuh sebenarnya lebih cocok di mana gitu. Nggak selalu tentang pendidikan, teman-teman. Nah, gini Bang, coba mau tahu dong closing statement untuk teman-teman Empers, kata motivasi atau semangat gitu, atau gimana yang lagi menjalankan kuliah nih, apalagi yang semester akhir gitu kan, bingung nih pasti. Closing statement ya, paling gini aja sih teman-teman. Yang pertama, jangan mengkerdilkan diri sendiri, itu yang paling penting. Ini mindset yang perlu ditanamkan. Gue kuliah apaan sih nih, MP, itu aja kan kita nggak menghormati diri sendiri. Itu sebetulnya lo harus menghormati diri kita dulu nih. Lo harus ngehormatin diri lo sendiri. Gue punya kualitas, gue punya kapasitas, gue punya sesuatu yang bisa gue jual di luar sana, dan kita tunjukin itu semua ya. Kita tunjukin itu semua. Gimana caranya? Ya caranya adalah ya buktikan dengan apa? Dengan kualitas yang kita miliki. Ketika kita apply di suatu perusahaan, ada peluang interview, ya kita jelasin apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang telah kita pelajari di bangku kuliah, dan juga apa pengalaman yang kita miliki di bangku kuliah. Makanya kalau misalnya kuliah kita pengalamannya cuma belajar di kelas doang, ya kan nggak ada yang bisa dijual. Makanya perlunya aktualisasi. Itu penting banget, apalagi buat fresh graduate ya. Karena ya fresh graduate nggak ada yang bisa dijual selain pengalaman selama kuliah gitu kan. Atau ya mungkin kalau lu pernah part time, itu bisa jadi basic industri lo gitu. Kayak dulu gue pernah part time di food and beverage ya, tapi cuma sedikit. Paling gue bisa ngejelasin ya ketika kuliah pernah jadi ketua hima bla 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 bla, dan itu yang membuka pintu gue ke depan selanjutnya.
gitu. Berarti lagi-lagi ke pengalaman lagi Yes, gitu ya. pengalaman. Sangat penting nih teman-teman Pengalaman Empers. sangat penting. Iya benar. Jadi intinya kita terus mengasah diri kita, terus mengeksplor diri kita gitu ya. Kita tuh lebih masuk di mana gitu, lebih cocok di mana kayak gitu untuk kerjaan yang kita mau gitu Iya. ya. Karena gue tipikal orang yang nggak mau membatasi diri sih, ya. Gue yakin nih yang ada di sini teman-teman pasti punya potensi yang beraneka ragam nih. Iya, benar. Dan gue nggak yakin semua punya passion di LND aja. Gue gak mau ngarah ke satu titik aja gitu. Peluangnya luas banget ya. Lagi kalau lu punya passion dagang, lu bisa masuk ke business development, account manager, terbuka luas di situ dan duitnya lebih banyak. Kalau ngomongin cuan ya, Iya. business development tuh lebih gede duitnya ya, ataupun account manager atau jadi sales executive dan lain sebagainya. Tapi kalau memang passion lu adalah development ya, public speaking ya boleh juga masuk di situ. Nggak apa-apa, nggak masalah lah. Semua pintu itu terbuka banget buat kita. Tinggal kita tentuin apa passion kita, apa yang kita bisa lakukan dan tunjukkan di masyarakat ya, gitu. Nah, masih banyak mau sharing-sharing sih sebenarnya sama Bang Rizky. Cuman kayaknya waktunya udah Oke. mau habis ya, udah di penghujung acara. Mungkin lain waktu kali ya kita bisa ketemu lagi, bisa sharing-sharing lagi untuk teman-teman Empers. Nah, teman-teman Empers, itu dia tadi penjelasan dari Bang Rizky tentang perusahaan startup yang Bang Rizky jalanin sekarang ini gitu. Oke teman-teman Empers, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye.